Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 6, bertemu lagi dengan Pak Barno dalam pelajaran TIK. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Amin. Baik, untuk pelajaran minggu ini Pak Barno akan jelaskan tentang teks ya, seperti yang Pak Barno jelaskan di Zoom, itu seperti ini. Nah, jadi teks itu mengikuti objeknya ya, teksnya mengikuti objek. Nah, Pak Barno akan jelaskan teks. Untuk teks itu ada di toolbox. Ya, kalian bisa klik teks, kemudian diketik, misalkan, belajar. Nah, atau juga seperti ini, di drag, kemudian diketik, contoh ya. Nah, untuk membesarkannya sama seperti program yang lain, ya di blok, kemudian diganti jenis ukurannya atau font size-nya, ya. Ini bisa dilebarkan lagi, atau misalkan mau di blok dulu, mau diganti jenis tulisannya atau fontnya, font name-nya namanya ya. Nah seperti ini. Ini juga sama, di blok, kemudian di ada jenis huruf, kemudian ukuran. Nah ukurannya ya, jadi di sini. Kalau misalkan di sini kalian mau lebih besar lagi, boleh di blok, tinggal diganti saja di blok, kemudian diganti misalkan 90. Nah seperti itu ya. Atau ini untuk membesarkan huruf. Nah teks juga bisa jadi objek ya. Ketika kalian klik select and transform, nah teks ini menjadi objek. Ketika menjadi objek bisa dibesarkan dari sudut ya. Nah ini jadi objek, besarkannya dari sudut seperti ini juga bisa. Oke ya, itu untuk teks. Nah berikutnya ketika teks mengikuti objeknya seperti ini, gimana caranya? Misalkan ini Pak Barno tambahin lagi, Pak Barno ulang lagi aja. Pak Barno ulang, misalkan ketik lagi seperti ini, misalkan belajar Inkscape sangat menyenangkan. Nah ini seperti ini contohnya. Bisa Pak Barno ganti jenis hurufnya dulu, misalkan bebas ya, misalkan yang apa ya, Pak Barno pilih yang ini. Kemudian ukurannya Pak Barno, nah seperti ini, atau 40 aja deh, berapa ya. Nah seperti ini, ukurannya misalkan Pak Barno 50. Nah seperti ini. Nah kemudian Pak Barno buat objeknya. Pak Barno menggunakan tools draw bezier, diklik, kemudian geser, tahan, klik kirinya tahan, kemudian geser, kemudian diklik 2 kali, diklik. Nah, kemudian kalau mau mengedit seperti ini, bentuknya mau dirapikan, kalian klik edit part, convert to selected object. Nah, ini bisa di edit. Kalau misalkan ada seperti ini, bisa dihapus sini. Nah, ini bisa kalian rubah bentuk yang kalian inginkan. Untuk panjangnya disesuaikan dengan panjang teksnya ya. Diusahakan panjang, nanti juga bisa diedit tapi diusahakan sama. Kemudian diklik select and transform, kemudian di selection, kemudian text put on part. Nah seperti ini ya. Nah kalau misalkan mau ini sudah selesai nih ya, tapi ini bisa berubah ya. Ya ini kalau misalkan mau melepaskan bentuk semula, kalian remove text, remove from part.
ya, jadi bisa dilepaskan lagi. Nah, diusahakan kalau sudah di-part jangan di-edit lagi, nanti bentuknya berubah kayak tadi ya. Ini Pak Barno perbaiki lagi. Kemudian selection, text pada menu bar, klik put on part. Ya, nah seperti ini hasilnya. Kemudian kalau sudah bisa di group, di selection atau drag, kemudian objek, pilih group. Nah, ini sudah jadi. Berikutnya Pak Barno akan jelaskan cara membuat bunga ya. Bunga seperti ini ya. Pak Barno menggunakan tools star and polygon. Pilih star atau bintang, cornernya 6, nah langsung buat seperti ini. Kemudian select and transform, Pak Barno mau pindahkan dulu. Nah, kalau sudah, kalian klik edit part, convert to selected object. Nah, kalian bisa buat ini. Dilengkungin ya, dilengkungin ya, membentuk seperti bunga. Nah, untuk ketika kalian diklik select, diklik edit part, kemudian convert to selected object, kalian bisa membentuk objek itu menjadi bentuk yang kalian inginkan ya. Jadi bisa dibentuk apa saja menggunakan edit part, convert to selected object. Nah, jadi bentuknya bisa diedit atau dibentuk yang kalian inginkan ya. Ini kalau mau rapikan lagi bisa dari seperti ini. Nah, diklik notnya atau titik-titiknya ini, kalian bisa bentuk lagi yang bisa menyerupai bunga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, nah ini sudah jadi cukup satu. Kemudian diklik warnanya bebas ya. Oh ya, untuk garis ini Pak Barno menggunakan fill and stroke. Kalau mau kalian tidak dikasih fill and stroke juga nggak apa-apa ya. Pak Barno diberi fill and stroke. Fill and stroke sudah Pak Barno jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ini Pak Barno. Nah, berikutnya di duplikat. Langkah berikutnya duplikat. Diklik kanan duplikat atau CTRL-D. Ini klik kanan duplikat. Nah, ini ada dua ya. Kemudian ditekan CTRL Shift, kemudian tarik atau kontrol misalnya ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi nggak bisa ya, misalkan mau dibesarkan ini nggak bisa, tadi di sininya ya, diklik. Nah, snap-nya dihilangkan. Kemudian dikasih warna. Kemudian duplikat. Nah, duplikat itu banyak cara ya, selain klik kanan duplikat, kemudian juga ada dari edit duplikat. Nah, ini sama juga ya, ganti warna misalkan, kemudian dikecilkan. Nah, ini kalau misalkan nggak bisa seperti ini, diklik sini. Nah, baru kecilkan. Nah, biar di tengah. Ini Pak Barno duplikat lagi. Ini Pak Barno pakai shortcut ya, CTRL-D, kemudian dikecilkan, ganti warna, di duplikat, kecilkan, ganti warna, ya warnanya bebas. Nah, klik duplikat, ini satu kali ya, ganti warna. Nah, kalau sudah duplikat lagi, silakan. Nah, misalkan mau ditambahkan spiral, boleh ini. Kemudian di selection, kemudian di group ya.
objek group. Nah, ini sudah jadi bunganya. Nah, berikutnya buat batangnya. Batang Pak Barno menggunakan, ini Pak Barno contohkan menggunakan rectangle. Sebenarnya bisa menggunakan draw bezier ya. Silahkan mau pakai draw bezier segitiga nggak apa-apa. Yang penting ketika di edit part, kemudian convert to selected object, itu bisa dibentuk apa saja, ya, dibentuk apa saja menyerupai bentuk yang diinginkan. Nah, jadi bisa dibentuk, ya. Nah, berikutnya. Nah, ganti warna. Kemudian diduplikat, diputar, kecilin, kemudian duplikat, bisa diputar seperti ini, balik, diputar ya, kecilin. Nah, jadi silahkan kalian berkreativitas ya. Nah, ini bisa diturunkan menggunakan lower to bottom. Nah, ini juga ya diturunkan menggunakan lower to bottom. Nah, ini bisa ini dinaikkan, kemudian nah ini sudah jadi bunganya ya. Ini duplikat saja, Pak Barno pakai shortcut ya, pakai shortcut to Ctrl+D. Nah, berikutnya Pak Barno buat ini misalkan warnanya mau hijau ya, silahkan warnanya apa saja, bebas. Nah, silakan berikutnya buat pot seperti ini ya, silakan bentuknya juga bebas ya, kalian boleh bentuk apa saja. Kemudian klik edit part, convert to selected object. Nah, dibentuk seperti pot, misalkan seperti ini. Nah, misalkan juga bisa dilengkungin seperti ini. Nah, ya, jadi bisa seperti ini. Jadi nanti kalian bisa, atau mau ini dikasih variasi silakan, ya. Nah, terakhir misalkan ini tambahkan daun ya. Pak Barno buat daun menggunakan draw bezier. Diklik, misalkan mau seperti ini, geser, tahan, kemudian diklik, satu ini diklik. Nah, untuk buat daun Pak Barno juga sudah jelaskan minggu sebelumnya waktu pas membuat logo Apple itu ada daun ya, jadi kalian juga udah mungkin sudah bisa. Nah, ini bisa edit part, convert to selected object. Ini bisa Pak Barno hapus ya. Nah, jadi bisa dibentuk daun, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian tinggal diputar, kecilin ya. Duplikat, diputar ya, kecilin ya. Nah, duplikat, tinggal duplikat saja, buat satu terus duplikat lagi, misalkan buat sininya tinggal ditarik seperti ini bisa. Nah, ini duplikat juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai di selection, ini selection, kemudian di group, object group. Nah, ya, jadi selesai. Ini seperti ini hasilnya ya. Kalau misalkan mau dikasih background bisa seperti ini juga bisa. Kasih rectangle, kemudian kasih warna. Misalkan mau gradien silahkan. Nah,
Misalkan Pak Barno seperti ini, kemudian diturunkan. Nah, seperti itu ya. Kalau mau dikasih. Kemudian jangan lupa kalau mau dikumpulkan, bisa di sini kasih nama dan kelas. Gambarnya cukup satu aja seperti ini, ya. Atau seperti ini. Oke ya. Nah, jangan lupa disimpan, save as, tugas 5 nama kelas. Tugas 5 nama kelas, save as. Nah, tugas 5 nama kelas ya. Nama kelas, nama kalian maksudnya ya. Nah, save. Nah, itu saja ya untuk pertemuan minggu ini. Ya, nanti kalau misalkan ada kesulitan boleh ditanyakan melalui WA atau di email ya. Baik, itu saja kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.